kami akan menjelaskan video pembelajaran mata kuliah multimedia Excel terapan dengan judul Penjualan Merchandise Konser. Nama saya Muhammad Fibri. Saya Sekarang Febri. Saya Karisa Sofia Zalia. Saya Muhammad Amaralanam. Dengan dosen pembimbing Bapak Agung Fadliansyah, IT Register Komputer. Mari kita simak video berikut ini. Check it out. Akhir-akhir ini konser musik sangat digandrungi oleh berbagai kalangan masyarakat, baik remaja maupun dewasa. Konser yang diadakan pun berasal dari berbagai macam artis dan berbagai negara, baik dalam negeri maupun luar negeri. Kami mengambil tema ini karena banyak digandrungi oleh orang-orang. Dalam penjualan tiket konser ada beberapa form ataupun sheet yang kita perlukan, diantaranya yaitu 1. Database, digunakan untuk menyimpan data merch. Data yang akan tertera adalah jenis merch, kode barang, dan harga. Kedua, form persediaan barang, digunakan untuk mengetahui persediaan awal, pembelian tambahan, persediaan untuk dijual, penjualan yang didapatkan, dan persediaan akhir. Yang ketiga, form penjualan, digunakan untuk mengetahui data penjualan dengan rincian, jumlah harga, HPP, diskon, ongkir, tanggal pembelian, total harga, dan profit. Yang keempat, form pembelian, digunakan untuk mencatat data pembelian secara rinci yang berisi kode barang, nama barang, unit, total harga, dan HPP. Yang kelima, form pengambilan, digunakan untuk mencatat pengeluaran contohnya seperti gaji staf. Yang keenam, sheet pivot dan grafik, berisikan pivot beserta grafik tabelnya. Grafik akan menunjukkan profit yang didapat dan data barang yang telah terjual. Selanjutnya adalah pembuatan menu utama. Yang pertama, ganti nama pada sheet menjadi menu utama. Kemudian hilangkan grid line pada tab view, unchecklist grid lines. Kemudian, ini adalah tampilan template yang sudah dibuat. Masing-masing button pada menu utama di-link ke sheet yang bersangkutan. Kemudian, dashboard disediakan untuk melihat pivot dan tabel grafik. Button yang tersedia adalah button pembelian, button penjualan, button persediaan, button pengembalian, button data merch, dan button dashboard. Kemudian, diisi dengan nama toko, nama pemilik, alamat, nomor handphone atau telepon. Selanjutnya yaitu pembuatan form merchandise. Yang pertama, ganti nama pada sheet menjadi daftar merch. Yang kedua, hilangkan grid line pada tab view, unclick, dan grid lines. Yang ketiga, tambahkan button untuk link ke menu utama. Dan yang keempat, di bagian kode barang dan merch, klik kanan pilih format cell, kemudian klik kanan lagi, dan di bagian kategori pilih custom. Dan di bagian tab tuliskan kode seperti kutip strip kutip 00 hashtag dan akan menjadi sampel strip 001 seperti yang ada di sini. Selanjutnya itu pembuatan form persediaan. Yang pertama, ganti nama pada sheet menjadi persediaan, dan yang kedua, hilangkan grid line pada tab view dan unclick grid lines. Yang ketiga, tambahkan button untuk link ke menu utama. Dan lusin didapat dari unit dibagi dengan 12 serta kode didapat dari unit dibagi dengan 20 dan gross didapat dari unit dibagi dengan 144 serta HPP diisi dengan secara manual. Seperti yang ada di sini. Pembuatan form penjualan. Yang pertama, ganti nama pada set menjadi pembelian. Hilangkan grid line pada tab view dan unchecklist grid lines. Tambahkan button untuk link ke menu utama. Pada bagian tanggal, ubah format cell menjadi date. Nama barang menggunakan data validation. Data validation yang seperti ini. Kalian bisa lihat. Isi unit dan harga secara manual, kemudian jumlah harga memiliki rumus unit dikali harga. HPP atau harga pokok penjualan didapat dengan rumus yaitu sama dengan if error dalam kurung if dalam kurung display dalam kurung C6, kalian klik C6 tutup kurung koma double kutip 2 koma VLOOKUP dalam kurung C6 lagi koma persediaan, kalian cari di persediaan lalu klik C6, kalian tarik sampai ke H8,
6 dapat dari HPP, kolom HPP, pulse, double, tutup kurung, tutup kurung. Dan di sini kalian bisa lihat ada kayak tanda dolar gitu. Kalian bisa tanda dolar itu klik manual, ketik manual atau langsung F4 biar langsung, nggak usah repot. Lalu keterangan di sini, persediaan C6 sampai H8 didapat dari tabel persediaan, yaitu pada kolom C6 sama dengan kolom nama barang dan H8 kolom HPP yang tadi saya sudah jelaskan. Ongkir diinput dan total berbayar didapat dari jumlah harga ditambah ongkir ditambah total potongan. Namun ongkir dan total potongan kami tidak ada, jadi nggak ada. Yang terakhir, profit didapat dari jumlah harga diambil HPP diambil total potongan ditambah ongkos kirim. Rumusnya yaitu sama dengan if error dalam kurung F5 jumlah harga diambil ditambah H5 itu HPP diambil J5 total potongan ditambah I5 ongkos kirim, ketik strip, tutup kurung. Selanjutnya saya akan menjelaskan lebih jauh dari isi slide form persediaan. Di dalam isi form persediaan terdapat tabel yang berisi unit persediaan awal, unit pembelian, unit persediaan untuk dijual, unit penjualan, serta unit persediaan akhir. Pada kolom unit pembelian diambil dari form pembelian, lalu dicantumkan rumus sebagai berikut. Rumusnya saya akan sertakan di sebelah kiri saya. Pada kolom unit persediaan untuk dijual, yaitu unit pembelian ditambah dengan unit persediaan awal. Pada kolom unit penjualan didapat dari form penjualan dengan rumus sebagai berikut. Rumusnya saya akan sertakan di sebelah kiri saya. Unit persediaan akhir diambil dari unit persediaan untuk dijual dikurang dengan unit penjualan. Dan yang terakhir, kolom jumlah pendapat diambil dari kolom unit persediaan akhir. Sama dengan error dalam kurung if dalam kurung C7, kalian bisa klik C7. Kalau di sini C7 ada di photocard, sama dengan double tanda kutip, double tanda kutip, VLOOKUP dalam kurung C7 lagi, data merge. Kalian bisa ke data merge, klik data merge, lalu B6 kalian klik sampai ke C8, 2, pulse, double tutup kurung, double tanda kutip, tutup kurung. Yang kelima, unit dan total harga diinput. Yang keenam atau yang terakhir, HPP atau harga pokok penjualan didapat dengan rumus yaitu sama dengan if dalam kurung error dalam kurung roundup dalam kurung D7 ini 50, strip ini maksudnya itu dibagi E7 itu 80.000, min 3 double tutup kurung, 0, roundup lagi dalam kurung E7 dibagi D7, min 3 double tutup kurung. Kalian bisa lihat di situ ada jawabannya. Kalian juga pasti ada jawabannya. Oke. Selanjutnya adalah form pengambilan. Langkah pertama adalah ganti nama pada sheet menjadi pengambilan. Yang kedua, hilangkan grid lines pada tab view dan unchecklist grid lines. Yang ketiga, tambahkan button untuk link ke menu utama. Yang keempat adalah tampilkan template yang sudah dibuat. Templatenya bisa dilihat di atas. Selanjutnya adalah pembuatan pivot table dan grafik. Yang pertama, siapkan data table yang ingin dibuat pivot. Kemudian yang kedua, klik insert, kemudian klik pivot table, dan ada dua pilihan. Yang pertama, pivot chart digunakan untuk membuat pivot dalam bentuk grafik. Kemudian yang kedua, pivot chart dan pivot table digunakan untuk membuat pivot dalam bentuk grafik dan table. Pilih pivot table ataupun pivot chart dan pivot table
Sesuaikan dengan versi Excel kalian masing-masing. Yang ketiga, selanjutnya akan muncul tampilan Create Pivot Table seperti ini. Selanjutnya di bagian rentang atau table, pilih Select a Table or Range. Data dari atas ke bawah yaitu di sheet penjualan, tanda seru, dolar A, dolar 6.2, dolar M, dolar 7, atau dengan cara block table yang ingin dibuat pivot. Ketika ada tulisan choose wherever you want the pivot table report to be placed, ada dua pilihan. Yang pertama new worksheet atau di sheet baru, atau exciting worksheet di sheet yang sama. Nah, di sini kalian pilih new worksheet, kemudian pilih OK. Selanjutnya yang keempat, yaitu setelah klik OK pada workbook, maka secara otomatis akan muncul sheet baru yang berisi layout. Pivot table kosong di sebelah kiri dan pivot table field di sebelah kanan, seperti gambar yang ada di sini. Layout pivot table adalah tempat di mana pivot table akan ditampilkan, sedangkan pivot table field adalah pengaturan data pivot table. Yang kelima, pilih dan drag field yang akan ditampilkan. Pivot table selanjutnya, pilih field yang akan ditampilkan pada pivot table di row, column, value, dan filter. Data yang ditempatkan di row dan kolom biasanya data non-numerik, sedangkan data numerik ditempatkan di value. Gunakan filter untuk data yang berupa waktu, tanggal, atau periode. Contoh grafik dan pivot table-nya yaitu seperti ini. Berikut video yang telah kami siapkan. Semoga bermanfaat.